kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Bermohon betul kita kepada Allah kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Dan bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita semua untuk melihat firman Allah dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 30. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran ini petunjuk bagi kita, bagi orang yang bertakwa. Al-Quran berisi informasi-informasi kejadian dahulu, informasi-informasi sekarang, dan informasi yang akan datang. Kejadian awal-awal penciptaan manusia, pertengahan dan akhir kehidupan manusia, bahkan peristiwa kiamat, peristiwa hari pembalasan pun Allah informasikan dalam Al-Quran. Jadi Al-Baqarah 30 Bapak Ibu, itu Allah informasikan kepada kita, dan Allah memulai ayat ini dengan mengatakan wa'is. Kalau kita baca Quran Bapak Ibu, di awal-awal ayat ada waw, berarti kan waw itu artinya dan. Itu menyambung peristiwa sebelumnya, di ayat sebelumnya. Dan kalau Allah mengatakan wa'is dan ingatlah, maka kita perhatikan ini Bapak Ibu, harus kita ingat selalu. Jangan pernah kita lupakan ini Bapak Ibu. Inilah yang kami sampaikan mulai sekarang, jangan pernah kita lupakan informasi ini. Wa is qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah ketika Allah berfirman rabbuka kepada Tuhan kamu. Jadi di sini Bapak Ibu ya, Allah kan ayat ini turunnya kepada Rasulullah. Ingatlah Rasulullah ketika Tuhanmu. Jadi Allah mengatakan kepada Rasulullah, ingatlah kepada Tuhanmu pernah dulu berfirman kepada malaikat. Jadi di sini Bapak Ibu betapa Rasulullah betul-betul dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa isqala rabbuka, Tuhan kamu Muhammad. Ingatlah Muhammad, Tuhan kamu pernah dulu berfirman kepada malaikat. Inilah Allah menjamin sah Rasulullah itu Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin ya hamba Allah, kalau Allah mengatakan sendiri, aku ini Tuhan kamu. Luar biasa permulaan ayat ini. Apa kata ini? Ja'ilun fil ardi khalifah. Pernah dulu kata Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di muka bumi khalifah. Nah, itu yang dikatakan oleh Allah kepada Rasulullah, bahwa Allah mengatakan kepada malaikat untuk menjadikan khalifah. Khalifah Allah katakan di sini Bapak Ibu. Bukan Allah mengatakan sungguh aku akan menjadikan manusia, tidak. Sungguh aku akan menjadikan khalifah, dan khalifah itu memang manusia. Ini penting kita perhatikan Bapak Ibu, kata-kata yang Allah pakai bukan manusia. Kami ini ja'ilun fil ardi annas, sungguh aku akan menjadikan yang ke bumi manusia, tidak. Tapi apa? Ini ja'ilun fil ardi khalifah, yang Allah jadikan itu khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu bisa pemimpin. Khalifah itu ada artinya dalam bahasa Arab. Ini Bapak Ibu satu pandan kata bisa banyak artinya. Khalifah bisa
bisa juga wakil, pemimpin di muka bumi, bisa juga wakil Allah. Khalifah bisa juga artinya pengganti Allah. Sungguh malaikat, aku ingin menciptakan, menjadikan penggantiku fil ardi bumi. Nah, kan kita lihat Bapak Ibu, ketika Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu khalifah pertama, pengganti pertama dari Rasulullah. Setelah Abu Bakar, siapa lagi? Umar bin Khattab itu khalifah kedua, pengganti kedua. Nah, itu juga kenapa kali manusia disebut khalifah? Karena manusia ini berganti-ganti Bapak Ibu. Pertama Nabi Adam, meninggal Nabi Adam, anak Nabi Adam, cucu, cicit sampai kawan. Kan itu kali berganti-ganti. Kalau malaikat diciptakan Allah matinya di hari kiamat. Jin begitu juga ada mati-mati Bapak Ibu. Jadi kalau manusia berganti-ganti. Nah, itulah kata-kata khalifah tadi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi mereka berkata, para malaikat itu berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan di dalamnya may yufsidu fiha, orang-orang yang merusak di dalamnya, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Jadi ada dialog ya. Ini bukan protes ya. Kalau malaikat itu tidak pernah protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dialog, bertanya, apakah engkau akan menjadikan di dalamnya orang yang merusak? Tidak hanya merusak, kemudian menumpahkan darah. Nah, ini yang kita perhatikan Bapak Ibu ya. Malaikat menyangka Allah khalifah yang dijadikan itu nanti dia merusak kan? Makanya Bapak Ibu ucapkan, Allah mengatakan di sini, wa isqala, jangan kamu lupa, ingatlah ini. Maka jadikan diri kita Bapak Ibu, pastikan jangan lupa ini, ingat selalu peristiwa ini. Malaikat membantah Allah, mengkoreksi Allah. Apakah kamu menciptakan manusia yang merusak? Maka jadikan diri kita bukan manusia yang merusak. Apa yang merusak itu Bapak Ibu? Yang merusak itu tentu tidak ikut aturan. Orang-orang yang tidak ikut aturan itu merusak Bapak Ibu. Misalnya baut ini dibuka sebelah kanan dibuka misalnya kan. Aku nyumpah tarik kiri misalnya. Atau baut ini dibuka di kiri, nyumpah di kanan, itu rusaknya. Masa mama foto kunci ke dalam, nyumpah dua aja betul-betul. Aturannya ke dalam buka kunci, nyumpah dua, nyumpah itu patah rusaknya. Itu yang merusak. Apabila kita tidak ikut aturan itu merusak. Allah suruh aturannya jual beli boleh, tapi kalau riba itu merusak. Itu yang dikatakan oleh malaikat. Apakah engkau menjadikan yang merusak di muka bumi? Nah, jangan kita yang dikatakan malaikat itu Bapak Ibu. Apakah engkau ya Allah menjadikan orang yang merusak, yang tidak ikut aturan? Dipastikan Bapak Ibu ya. Wa isqala, dan ingatlah ketika Allah berfirman di wilayah ini, jangan sampai merusak, jangan sampai awak tidak ikut aturan Bapak Ibu. Wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Ya, insyaallah kita tidak melakukan itu. Banyak orang menumpahkan darah. Menumpahkan darah ini apa? Yang melukai orang, membunuh orang. Banyak kejadian sekarang Bapak Ibu, mengiringkan Bapak Ibu. Istri membunuh suami, suami membunuh istri, membunuh anak, membunuh paman, harta benda membunuh pamannya. Ini yang dikatakan oleh malaikat. Padahal Allah menjadikan khalifah bukan itu tujuannya. Untuk wakil Allah, khalifah itu untuk wakil Allah. Khalifah itu yang menjalankan aturan-aturan Allah. Nah, dibantah, dikoreksi oleh malaikat. Jangan sampai kita yang dikoreksi itu Bapak Ibu. Dicamkan Bapak Ibu kita ikut aturan Allah dan tidak menumpahkan darah. Wa nahnu, dan kami ya, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu, bertasbih dengan memujimu dan kami menyucikan namamu. Di malaikat mengatakan kami ini bertasbih. Itu apa diciptakan manusia? Kami ini bertasbih. Makanya Bapak Ibu, malaikat kan memuji dia bertasbih.
Maka kita keseharian kita usahakan kita selalu bertasbih, memuji Allah. Tasbih itu apa artinya? Mensucikan Allah. Tasbih juga menjauhkan Allah dari sifat tidak mungkin. Tidak mungkin di Allah. Kita lihat bagaimana Nabi Yunus, Bapak Ibu, masuk dalam paruh ikan di 3 kegelapan malam, masuk dalam paruh ikan, masuk di bawah laut. Itu tidak masuk akal bisa selamat itu. Tapi Nabi Yunus bertasbih. Ya kan, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Subhanallah, katakan. Nabi Yunus, tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau. Ya kan, janganlah aku termasuk orang yang zalim. Itu luar biasa itu, ya, tasbih Nabi Yunus. Maka ikan itu pergi ke darat dan dimuntahkan Nabi Yunus. Allah mengatakan kalau dia tidak bertasbih, maka dia selamanya dalam perut ikan. Itu yang dilakukan oleh malaikat, selalu bertasbih memuji Allah. Maka camkan dalam diri kita, Bapak Ibu, kan wa isqala, dan jangan ingatlah bahwa Allah pernah berfirman dulu kepada malaikat. Dialog antara Allah dan malaikat itu bawa ke diri kita. Malaikat itu bertasbih, maka kita selalu bertasbih. Camkan apa? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Apapun masalah ibu, masalah rumah tangga, masalah anak kalau dia dapat jodoh lain, jangan lupa tidak mungkin di Allah. Baca doa Nabi Yunus, ya, subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baca tu Bapak Ibu. Ya Allah, mudahkan jodoh anakmu. Aku bertasbih tidak mungkin dari Engkau ya Allah. Itu menjadi zikir harian kita. Suami gapai karajo, suami gapai karajo le do. Piti sore perlu, suami menganggur, paisalah udah keluar dulu, udah mudah nampak karajo. Iringi udah kerja tasbih. Tasbih wa Allah. Seperti tasbih Nabi Yunus. Nabi Yunus tidak mungkin bisa selamat dari tasbih tadi, Bapak Ibu. Maka biasakan kita bertasbih, karena malaikat membanggakan dirinya, kami ini bertasbih memuji Engkau. Maka yang dibanggakan oleh malaikat menjadikan diri kita. Kita bertasbih, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya Allah mengetahui apa yang dikatakan oleh malaikat itu tidak banyak yang benar-benar berfungsi sebagai khalifah. Banyak yang menjadi wakil Allah. Allah mengatakan seperti itu. Maka jadikan diri kita seperti yang dikatakan kita menjadi wakil Allah. Kemudian Allah mengatakan di ayat 31-nya, Bapak Ibu, dan ini juga menjadi perhatian bagi kita. Apa yang kita ambil tadi, Bapak Ibu, kita khalifah, wakil Allah. Kemudian kita bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala. Dan dia mengajarkan kepada Adam. Allah mengajar kepada Adam. Allah dari guru ke Bapak Ibu, Adam dari murid. Ikut pelajaran tahu Bapak Ibu, awak mesti belajar. Khalifah itu mesti punya ilmu, Bapak Ibu. Dan Adam dibanggakan karena itu dia punya ilmu, kelebihan berilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda kullah, seluruh nama-nama benda, jo fungsi-fungsinya sekali, Bapak Ibu. Tidak nama benda yang ada sekitar surga sudah dikatakan di surga. Seluruh benda-benda yang ada ketika Allah mengatakan sampai hari kiamat. Handphone ketika itu ada, tahu kau ada handphone dia ada. Tahu kau komputer, kau pesawat dia ada. Kejadian-kejadian mungkin 2050 atau 2100 bahkan terjadi sampai enggak ada tahu ada. Kenapa ada bisa secerdas itu? Karena yang mengajar di Allah langsung, Bapak Ibu. Kalau akan lamu hafalnya. Artinya apa? Kita belajar dan mengajar. Adam belajar kepada Allah, kemudian dia mengajar kepada Siti Hawa dan anak-anaknya. Itu camkan kita khalifah, belajar dan mengajar. Ya. Summa 'aradahum 'alal malaikat. Kemudian diperlihatkan kepada malaikat, faqala anbi'uni bi asma'iha. Lalu dia firman, sebutkan kepada aku nama-nama benda ini. Ya, setelah diajar kepada Adam, kemudian diuji malaikat. Nama-nama benda apa namanya kau? Tidak tahu mereka.
handphone. Kau apa kau nak tahu malaikat kau handphone. Tidak ada apa. In kuntum shodiqin, jika kamu benar-benar orang yang benar. Kemudian di ayat 32-nya Bapak Ibu, qalu subhanaka la ilma lana. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, bertasbih dengan Maha suci Engkau, la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami rendah hati mereka Bapak Ibu, illa ma'alamtana, apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sungguh Engkau Maha mengetahui, Engkau Maha mengetahui, Engkau Maha bijaksana. Jadikanlah khalifah dari Engkau, jadilah wakil Bapak Ibu. Buktikanlah Bapak Ibu ya, awakku khalifah yang selalu memuji Allah, tidak bersombong khalifah itu, tidak merusak ya. Kalau ada aturan Allah yang dakwah kerajaan, berarti kita sama yang dikatakan malaikat, kita merusak. Saja Bapak Ibu.